Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil presentasi kami yang berjudul Pancasila dan Etika Politik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putra Pradana Casandra, selaku pembawa perkenalan untuk presentasi ini. Kemudian, anggota-anggota lainnya yaitu Adelwin Herman, Dama Putra Sarapanda, dan Kurniawan Kristianto. Dan sebelum kita memulai presentasi hari ini, kami memohon kepada saudara-saudari sekalian agar sekiranya mampu memahami dan menggali isi materi hasil presentasi dari kelompok kami. Dan jika ada beberapa materi yang belum bisa dipahami, Anda boleh memberikan pertanyaan kepada kami setelah sesi presentasi ini. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dan urgensi Pancasila dan etika politik. Pada materi pertama, dari judul kita sudah tahu kata etika politik ya, seperti yang sudah saya jelaskan dari perkenalan. Sebelumnya, apa itu etika politik? Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dan etika politik ini juga telah dicap sebagai ilmu dan cabang filsafat yang lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk. Seperti yang kita tahu, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etes, yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan atau dapat diartikan kumpulan peraturan tentang kesusilaan. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Dan etika politik ini juga dapat diartikan sebagai tata susila atau kesusilaan, tata sopan santun atau kesopanan dalam pergaulan politik. Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Nah, untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk mengejawantakan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Atau kita sebut saja mengejawantakan, itu artinya mewujudkan, melaksanakan, atau memanifestasikan. Dan dengan kata lain juga, tujuan etika politik ini adalah berusaha membantu masyarakat untuk mendorong atau mewujudkan atau melaksanakan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Tapi, misalkan kalau ada yang menuntut keadilan berpihak pada korban, memberdayakan masyarakat melalui civil society, membangun demokrasi, bukankah semua itu merupakan upaya mewujudkan etika politik? Dan dalam situasi kacau, bukankah etika politik menjadi semakin relevan? Hal yang menjadi alasan dari pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, betapapun kasar dan tidak satunya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk kepada norma-norma moral, nilai-nilai, hukum, atau peraturan perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas. Yang kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation atau terusik dan protes terhadap ketidakadilan. Keberpihakan kepada korban tidak akan menelerir politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik. Dan yang ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu kepada etika politik. Pernyataan perubahan harus konstitusional menunjukkan etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.